Malam tanggal 15 bulan 7. Awan gelap menutupi bulan. Saat energi yang terlemah dan energi in terkuat. Orang yang menyimpan dendam bunuh diri dengan sepatu merah. Mudah. Maka ia akan berubah menjadi hantu yang ganas. Mengutuk orang yang masih hidup. Teh. Perekat. Perekat. Apa yang kau omongkan, brengsek? Kakak bekas luka? Tolong beri saya 2 hari lagi. Saya bersumpah kali ini saya pasti akan membayar utangnya. Bisa kan? Viye, ya? Viye. Tolong aku, Viye. Izinkan saya memberi kamu sebuah ide. Ambil adik ipar. Ah, kakak bekas luka, jangan. Kakak bekas luka. Jangan seperti ini, kakak bekas luka. Kakak bekas luka. Ya, sangat enak. Lihat kulit ini. Sungguh putih, kakak bekas luka. Saudara. Maafkan aku. Berhenti, saya sudah memikirkan cara untuk mengembalikan uangmu, kakak bekas luka. Baiklah. Apa gaji kami 100.000 ini salah? Gaji tidak salah. Mengenai mengapa itu 100.000. Bertanya terlalu banyak tidak ada gunanya untukmu. Jika tidak ingin bekerja, bisa pergi. Saya melakukannya. Sangat baik. Malam ini saya bekerja. Namun, ada 3 persyaratan untuk bekerja di sini. Pertama, jangan menoleh ke belakang. Jangan menjawab selama patroli. Kecuali kamu dan pasanganmu, jangan berbicara dengan siapapun. Bahkan jika seseorang melompat dari gedung di depanmu, kamu harus tetap tidak peduli. Mengerti? Oh. Kedua, tidak boleh naik ke lantai 5. Terutama di malam hari. Jangan melihat sembarangan, jangan penasaran. Rasa ingin tahu bisa membahayakan. Bahkan jika ada wanita cantik telanjang di depanmu, kamu juga tidak boleh melihat. Mengerti? Ini yang ketiga. Selama jam kerja, tidak boleh minum alkohol. Baiklah, yang bawaan. Bawa dia untuk mengganti pakaian. Ayo, ganti pakaian. Tunggu. Mengenai apa yang kamu katakan tentang gaji harian, makan dan tempat tinggal ditanggung. Itu tidak masalah. Tapi perusahaan memiliki peraturan. Setiap lantai harus melakukan absensi. Ini adalah buku absensi. Total ada 4. Jika kurang 1, gaji akan dipotong setengah. Ah, ini terlalu menipu. Ada masalah? Tidak ada masalah. Ayo pergi. Ayo minum sedikit. Di pulau ini lembab, ayo datang. Kapten Wang berkata tidak boleh minum. Itu hanya untuk menakuti-nakuti yang baru. Jangan takut, ada sesuatu yang akan aku tanggung. Baik. Ada apa, Kak Yang? Tidak apa-apa, perutku tidak enak. Tolong pegang ini sebentar. Aku akan cepat kembali. Oh, baik. Jangan masuk. Jangan masuk. Kalau tidak, kamu akan mati. Apa kamu gila, Satpam? Iya, aku tidak bilang padamu, itu Satpam yang ada masalah. Satpam, segera berhenti dari pekerjaan. Jika tidak, akan terjadi hal buruk. Apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu? Lihat, apa yang aku katakan, kenapa kamu tidak mendengarnya? Aku adalah mantan Satpam Shift malammu, Yo Ziguo. Yo Ziguo, kamu muncul dari mana? Bro, ada seseorang yang datang. Hei, di mana orangnya? Kamu sedang berbicara dengan siapa? Berbicara pada diri sendiri. Tidak ada apa-apa. Bikin aku terkejut.
000011. Tidak ada apa-apa, itu bagus. Ayo cepat masuk. Hei. Hei Kak Yang. Gaji bulanan kita bisa setinggi ini. Tempat ini tidak benar-benar berhantu, kan? Aku tidak mau minum lagi. Sudah cukup. Jangan terlalu berpikir. Ayo kita segera daftar. Kalau tidak, hati-hati gajimu setengah. Yang Ge, ini siapa? Kenapa nama ini disamarkan? Pameran lukisan tingkat provinsi dan nasional telah memenangkan penghargaan perak, perunggu, dan keunggulan. Ada perusahaan dan kolektor domestik serta luar negeri yang mengoleksinya. Tidak ada siapa-siapa. Seorang guru wanita sebelumnya. Dia telah meninggal. Abaikan dia. Ayo kita pergi ke depan dan lihat. Tidak ada apa-apa. Oh. Pameran lukisan tingkat provinsi dan nasional telah memenangkan penghargaan perak, perunggu, dan keunggulan, dan karya-karyanya dipamerkan di Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman, dan tempat-tempat lain. Karya-karya tersebut telah dikoleksi oleh perusahaan dan kolektor domestik serta luar negeri yang relevan. Lukisan pernis yang intim dikoleksi oleh Museum Seni Akademi Seni Guangzhou. 8 WFA. Aduh, Yang Ge, kau membuatku terkejut. He Fei Yu. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Yang Ge. Yang Ge. Yang Ge. Ayo datang. Ayo datang. Ayo. Kenapa aku bisa sampai di sini? Bukankah Wang Ge bilang tidak boleh naik ke lantai 5? Aku harus segera pergi dari sini. Siapa ini? Ada orang? Ada orang? Ada orang? Ah, Kak Yang, itu kamu? Kak Yang. Kak Yang, Kak Yang. Kak Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa berhubungan dengan saya? Kak Yang. Kak Yang, Kak Yang. Kak Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa berhubungan dengan saya? Kak Yang, jangan bercanda, berhentilah bermain-main, ya? Kak Yang, cepat buka pintu, saudaraku. Maafkan aku. Pameran lukisan tingkat provinsi dan nasional yang telah memenangkan penghargaan perak, perunggu, dan penghargaan keunggulan, dipamerkan di Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman, dan tempat lainnya, dikoleksi oleh perusahaan dan kolektor domestik serta luar negeri yang relevan. Lukisan pernis yang intim dikoleksi oleh Museum Seni Akademi Seni Guangzhou. Tolong, jangan terburu-buru. Sebentar lagi akan saya antarkan, jangan khawatir. Saudaraku, aku terkena kutukan. Hanya dengan mengantarkan kamu kepadanya. Jadilah penggantiku agar aku bisa selamat. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa. H000000. 0000. H. 00000. Dan H000000. 00000. Hahaha.
Ah, apa yang kau katakan? Lao Yang dan He Feiyu belum kembali sampai sekarang. Iya, sudah mencarinya kemana-mana. Sudah mencari sepanjang pagi, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Tim Wang, tidak baik, ada sesuatu yang terjadi di atas. Ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Wang Ge, lihat ini. Sudah mati. Apa itu hantu perempuan? Omong kosong. Mulai sekarang, siapapun yang berkata ada hantu di sekolah, akan aku usir. Segera pergi dariku. Itu Wang Ge. Ini jelas-jelas He Feiyu yang membunuh Yang Baoan. Ya, He Feiyu yang melakukannya. Ah. Feiyu, selamatkan aku. Feiyu, tolong aku. Diam. Siapa namamu? Sekarang kamu tahu rasa takut. Bukankah kamu berani sekali? Kamu naik ke lantai 5 tanpa izin dan juga membunuh Yang Baoan. Sekarang kamu sudah merasa takut, ya? Apa yang kau katakan, Wang Ge? Kau salah paham. Aku tidak membunuh Yang Baoan. Bukan kau, itu aku. Malam kemarin, di gedung sekolah tidak ada orang ketiga. Segera sampai di kantor polisi. Siap-siap saja untuk menghadapi tembakan. Kakak Wang salah paham, salah paham. Saya tidak membunuh Yang Baoan. Saya tidak bisa masuk penjara, Kakak Wang. Istriku masih menunggu untuk aku menyelamatkannya. Diam saja. Tutupi saya. Salah paham. Kakak Wang, dengarkan saya menjelaskan. Diam saja, ya. Bos sudah melompat dari kapal, dia berhenti. Berhenti? Di mana orangnya? Bocah ini kemana? Sialan? Sudah bangun. Kamu yang menyelamatkan saya. Alergi. Saya di mana ini? Hei, tunggu saya. Kakak, ini di mana? Kakak, kenapa kamu tidak bicara? Hei, saya bilang, kakak, kamu orang yang aneh. Kenapa jalan begitu cepat? Kakak, kenapa tidak bicara? Nomor 444. Sangat familiar. Saya adalah petugas keamanan shift malam sebelumnya. Yo Ziguo. Hei, kakak, tunggu saya. Saya bilang, kakak, kamu berjalan sangat cepat. Hei, ini adalah rumah Yo Ziguo. Apakah dia yang menyuruhmu untuk menyelamatkanku? Kamu mengenal ayahku? Saya mengenalnya. Saya mencarinya, ada urusan penting, tolong bawa saya untuk menemuinya. Apakah kamu yakin, kakak? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Ayo, ikut aku masuk. Kamu mencari ayahku, kan? Dia di sana. Ini adalah Yo. Ayahmu dia. Ayahku sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Aku adalah Yo Ziguo, mantan satpam shift malammu. Apa ini hantu? Hantu apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku tidak sengaja menendangnya.
Ah, dia tertawa, dia tertawa. Hantu, 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 hantu. Orang ini gila ya? Sangat aneh. Pulau ini pasti tidak bersih. Di mana-mana sangat aneh. Menggigit gigi. Bertahan. Ah, He Feiyu. Yo Ziguo. Hantu. Berhenti. Aku manusia. Bukan hantu. Kamu bercanda ya? Ayo, jangan lari. Berhenti. Apa kamu pernah melihat hantu yang begitu gesit? Kenapa di rumahmu ada tempat sembahyang untukmu? Ayo, saudaraku. Jika kita membicarakannya, itu akan jadi panjang. Di sekolah kami ada seorang guru wanita yang terlibat masalah. Lalu dia bunuh diri. Setelah bunuh diri, amarahnya sangat kuat. Dia mencurahkan kutukan kepada semua petugas keamanan di sini. Setiap orang yang terkutuk. Dalam waktu 7 hari. Harus mati. Tak peduli kemana pergi, akan diburu oleh hantu. Saya dan yang bawaan juga tidak berhasil menghindar dari nasib buruk ini. Sekarang kami semua memikirkan cara untuk mengangkat kutukan. Apakah kamu bilang yang bawaan telah menemukan cara dengan menggunakan pengganti untuk melanjutkan hidup? Benar, kamu adalah penggantinya. Kamu bercanda. Saya, bukan saya. Lihatlah lengan kananmu. Saya. Meskipun pengganti itu berguna, namun tidak bisa bertahan lama. Kamu. Jadi, yang bawaan juga telah mati. Dan, setiap orang yang mati karena kutukan berat tidak dapat diungkap penyebab kematiannya. Jika terungkap, juga berupa infark miokard. Atau pendarahan otak. He Feiyu. Ah, ya ampun, Ketua Wang. Saya sudah bilang padamu berkali-kali. Saya benar-benar tidak. Saya tahu kamu tidak membunuh yang bawaan. Hasil otopsi sudah keluar. Yang bawaan meninggal karena infark miokard. Kenapa ini sama persis dengan yang dikatakan Yao Ziguo? Kamu bilang siapa? Yao Ziguo. Dia ada di mana? Ini bukan. Tadi dia masih ada. Ma, ayah saya ada di sini. Aduh, kamu ini orang tua yang buruk. Kenapa kamu berlari-lari ke sana kemari? Cepat bangun, cepat pergi. Saya tidak gila. Kenapa kalian menahan saya? Lepaskan saya. Kamu tidak percaya bahwa kamu sudah terkena kutukan, bukan? Saya bisa membuktikannya sekarang juga. Ah. Maafkan saya. Ayah saya sudah gila. Lepaskan saya. Saya memberitahukanmu, cepat lari. Sekarang kamu sudah menjadi korban persembahan hidup yang bawaan. Jika kamu tidak segera lari, kutukan akan berlaku. Malam ini mereka akan datang untuk mengambil jiwamu. Jika tidak segera lari, sudah terlambat. Katakan yang jelas sebelum pergi. Ah. Apa yang harus saya lakukan? Jangan dengarkan kata-kata omong kosongnya. Tadi siang pasti takut, kan? Ah, saya kasih kamu libur. Malam ini istirahatlah dengan baik. Besok setelah kerja, kita akan bayar gaji. Tim Wang. Aku merasa ini sangat aneh dan aneh. 3153. Tapi kamu tenang saja. Sekalipun benar ada hantu. Jika aku benar-benar terjebak kutukan, aku juga tidak akan pergi. Aku harus mendapatkan cukup uang. Jika tidak, aku akan mati di sini. Ima Anda. Kenapa ini terjadi? Kamu bilang apa? Kakak berjaringan, beri saya 2 hari lagi. Saya bersumpah kali ini saya pasti membayar utangnya. Bisa? Apa kamu menganggap saya seperti anak 3 tahun? Bukan. Setahun yang lalu, apakah kamu tidak bilang 1 minggu? 2 bulan lalu kamu bilang 3 hari. Sadarlah, kawan.
Berharap bisa melunasi utang judi melalui judi. Jadi bagaimana dengan kami? Apakah kami semua harus makan angin? Saya akan memberi kamu sebuah ide. Pinjam adik ipar saya sebentar. Dan kemudian utang ini kita anggap lunas. Kakak berjaringan, kakak berjaringan, kakak berjaringan. Jangan bercanda. Kamu kan tidak kekurangan wanita, bukan? Ini tidak ada hubungan dengannya sama sekali. Uang itu saya yang berutang. Jika kamu ingin melampiaskan, datanglah padaku. Kamu itu apa sih? Kamu menganggap saya bodoh, ya? Yang saya inginkan adalah dia. Kakak berjaringan. Hahaha. Kakak berjaringan. Berhenti, kakak berjaringan. Saya sudah menemukan cara untuk membayar utangmu, kakak berjaringan. Ayo, bro, itu cuma adik ipar sedikit saja, kan? Kamu tidak akan mati. Memangnya perlu segitu? Terkejut terus-terusan. Apa maksudnya? Kak, kamu harus percaya padaku. Kali ini aku pasti bisa membayar kembali uangmu. Jika kamu tidak percaya, ya bunuh saja aku. Oke, tapi aku harus membawa istrimu. Jika tidak, bagaimana jika kamu kabur? Jadi demi istriku, aku harus tetap tinggal apapun yang terjadi. Tapi akhir-akhir ini terjadi terlalu banyak hal. Kepalaku pusing, aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Kapten Wang, aku bisa tetap tinggal. Tapi kamu harus memberitahuku. Sesungguhnya apa yang terjadi di pulau ini? Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa aku tidak berpikir lebih? Kenapa lantai 5 gedung pengajaran terkunci? Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tahu lebih banyak tidak baik untukmu. Kamu baiklah istirahat saja. Malam ini masih harus kerja. Demi istri, aku bisa mati. Demi istri, aku bisa mati. Tapi tidak bisa mati dengan cara yang aneh. Mungkin masuk, akan bisa mengungkap rahasia ini. Kamu datang Kunci asrama satpam. Bukan hanya sel dari Yang dan An. Pada hari itu, sekolah kedatangan seorang guru wanita. Sangat cantik. Tiba-tiba suatu hari, datang seorang pria. Mereka bahwa asalkan mengurung guru wanita itu, akan mendapatkan sejumlah uang. Godaan uang terlalu besar. Malam itu mereka mengikatnya dengan alasan mabuk. Karena mendengar bahwa ada orang yang mati saat renovasi di lantai 5. Sekolah pun menutup lantai 5. Maka, mereka menyembunyikannya di ruang penyimpanan lantai 5. Namun juga karena terlalu banyak minum. Melihat guru yang cantik, seseorang memperkosanya.
Setelah ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Situasi semakin tidak terkendali. Semuanya salah kalian. Kalian semua harus mati. Kemudian Xia Zimo melompat dari gedung dan bunuh diri, meninggalkan sebuah rune kutukan di atap gedung. Sejak saat itu, pada tubuh satpam sekolah, semua mulai muncul titik merah kutukan. Saya sudah memeriksa. Ini adalah ilmu hitam dari Asia Tenggara. Mengorbankan hidup dengan cara bunuh diri kepada Dewa Iblis. Jiwa bisa selamanya tinggal untuk membalas dendam. Dia telah membunuh banyak satpam. Bahkan yang baru pun tidak dibiarkan lolos. Untuk melanjutkan operasional, sekolah hanya bisa terus meningkatkan imbalan untuk merekrut satpam. Saya dan You Ziguo telah dikutuk. Jadi, kami semua sedang mencari cara untuk menghilangkan kutukan masing-masing. Besok akan ada satpam baru yang memulai kerja. Saya dengar namanya Hifeiyu. Kakak berjaringan, maaf ya, saya juga terpaksa dalam situasi yang sulit. Saya hanya ingin hidup. Besok akan ada satpam baru yang memulai kerja. Saya dengar namanya Hifeiyu. Kakak berjaringan, maaf ya, saya juga terpaksa dalam situasi yang sulit. Saya hanya ingin hidup. Saya hanya ingin hidup. Keji, orang ini yang bawa gua merugikan orang lain tanpa rasa malu. Siapa? Terlalu tegang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hei MU. Ini saya. Mereka tidak menyulitkanmu kan? Saya baik-baik saja. Mereka tidak menyulitkan saya. Itu bagus. Ya sudah, ya sudah. Sudah cukup, ambil sini. Saya mau bilang dua kata. Saya bilang, nak, bagaimana persiapan uangnya? Cepatlah. Jika tidak, kamu harus tahu akibatnya. Gaji saya di sini dibayar mingguan. Dalam 3 hari saya akan mendapatkan gaji. Nanti saya akan mentransfer semua uang itu kepadamu. Ya? Jangan menyulitkan MU. Jangan banyak bicara. Baiklah, sudah mengerti. Tidak ada kertas, bagaimana? Terima kasih. Ada orang tidak?
Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ini bukan kamar di lantai 5 dalam mimpi? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Kenapa kamu di sini? Siang bolong, minum apa? Minum untuk menambah keberanian. Kutukanmu sudah mulai berlaku. Ini, hantu ini dapat melihat orang. Itu karena orang memiliki energi positif. Kamu masih ada sedikit harapan. Hantu dapat melihat manusia. Itu karena manusia memiliki energi positif. Karena di dunia ini segala sesuatu saling melengkapi dan saling mengalahkan. Jadi saya tidak percaya. Tidak ada yang bisa menahan benda jahat ini. Tengah, 9 bintang. Wake tidak membangun. Kutukan ini tidak bilang harus mati dalam 7 hari. Hari ini sudah hari ke-7. Ini juga tidak ada masalah, kan? Apakah hari ini gaji akan dibagikan? Semangat! Semoga bisa menerima gaji saya. Kak Wang. Selamat datang di Radio Tengah Malam. Sekarang pukul 12 malam. Malam ini saya akan membawakan cerita hantu untuk kalian. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saya ada tepat di belakangmu. Hahaha.
Ada orang? Tolong. Ada orang? Tolong. 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 Hei, saudara. Saudara, tolong. Tolong, saudara. Hubungi polisi, telepon. Panggil polisi. Hei, belakang. Belakang, belakang. Jangan. Ini semua ilusi. Ini tidak nyata. Ini adalah fenomena fisiologis akibat ketegangan berlebih. Satpam. Ini apa? Kamera. Seseorang sedang mengawasi saya. Kalian siapa? Siapa? Saya akan memberitahu kalian. Kalian ini ilegal menculik. Itu melanggar hukum. Tidak benar. Kamu masih punya sedikit harapan. Mereka membodohi saya untuk minum. Apa semua ini hanya ilusi? Benar. Ini pasti semua ilusi. Saya harus bertahan. Setelah beberapa saat lagi, efek obatnya akan hilang. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya ingin bersamamu. Sehidup semati. Foto ini, saya harus mengawalnya dengan baik. Ini adalah janji yang kau berikan padaku. Kita harus sehidup semati. MU. Tenanglah. Saya pasti bisa keluar dari sini. Pasti bisa. Ah, tidak, 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 tidak. Saya ingin keluar, saya ingin keluar. Ini terlalu tinggi. Jika saya melompat, saya pasti mati. Apa yang harus dilakukan? Sebelah bisa. Sebelah hanya sekitar 10. Sebelah. Sebelah bisa. Sebelah hanya sekitar 10 meter. Sebelah.
0000. Cina menjaga 0000. Kenapa aku kembali lagi? Ah, memperkosanya dan merekam video. Nanti kita ancam dia. Apakah ini cara yang tepat? Ah, apa yang tidak pantas? Tanpa racun, bukan pria sejati. Dia juga tidak peduli padamu, kan? Tenang saja, aku akan minta orang lain untuk melakukannya. Pasti tidak akan melibatkan kita. Tunggu 2 jam lagi, ya. Baiklah. Kostum ini cukup mirip. Bagaimana urusannya? Ah, tenang saja, ini tidak akan salah. Ternyata kalian yang bermain-main dengan hal gaib. Binatang. Aku tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kau ingin menyakiti aku? Mengapa kau ingin menyakiti aku? Ah, baiklah, baiklah, cukup. Kenapa kau terlalu bersemangat? Perhatikan baik-baik siapa dia. Hei, guru wanita. Kau tidak mati? Apakah kau ingin tahu kebenarannya? Makanlah ini. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Siapa kalian? Kalian ini melakukan penahanan ilegal. Itu tindakan kriminal. Baik. Aku makan. Aku percaya kalian itu hantu. Kalian sudah cukup menyakiti aku. Aku akan melawan kalian. Ah, aku sudah bilang padamu sejak lama. Orang ini sama sekali tidak bisa diobati. Mengobati. Aku rasa kalian semua perlu diobati. Satu berpura-pura jadi hantu. Satu lagi ribet. Berpura-pura. Bagaimana kau bisa percaya kepada kami? Pertama, lepaskan saya. Kemudian ikat kalian. Ah, saya sudah melepaskanmu. Jadi, kamu akan membalas dendam kepada kami? Baik, kita ikuti apa yang kamu katakan. Apa kamu benar-benar melepaskannya? Apa kamu benar-benar percaya pada orang gila ini? Kamu yang gila. Dia benar. Agar dia percaya pada kita. Pertama-tama, kita harus percaya padanya. Saya makan, saya makan. Sudah, berikan kepada saya. Makan satu. Dua. Dia akan bangun. Mari kita pergi ke sana. Seseorang. Seseorang. Apakah ada orang? Tolong, ada orang. Kalian datang tepat pada waktunya. Cepat, cepat, lepaskan saya. Cepat, lepaskan saya. He Feiyu. Ah, ini berapa? Itu satu. Saya tidak sakit, saya tidak sakit. Cepat, lepaskan saya. Dia sudah keluar dari halusinasi. Halusinasi apa? Kita bisa melanjutkan ke tahap kedua pengobatan. Baik, apa yang kamu omongkan? Sepenuhnya.
Yo Ziguo, kamu sakit, ya? Apakah kamu gila? Saya tidak sakit. Cepat lepaskan saya. Diamlah. Kalian berdua, lepaskan dia. Hifeyu, mungkin sekarang kamu masih sedikit ragu. Hifeyu, lihat dirimu sekarang seperti apa. Hifeyu, mungkin kamu sekarang masih belum percaya. Sebenarnya, kamu sudah menderita gangguan jiwa. Semua yang terjadi di sini, hanyalah ilusi kamu sendiri. Ini tidak benar. Kalian sedang memperdayaku. Istriku diculik orang. Dia masih menunggu aku mencari uang untuk menyelamatkannya. Saya harus pergi mencari istri saya. Hifeyu, lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Tenanglah baik-baik. Saya sudah melihatmu. Bukankah kamu penghuni hantu itu? Kenapa di sini? Ya, Hifeyu, apa kamu tidak mengenal siapa dia? Dia adalah saudara kembar istrimu. Lalu istrimu seperti apa? Masih bisa ingat? Tentu saja saya ingat istriku. Istriku sangat cantik. Istriku terlihat. Istri saya seperti apa? Entah kenapa saya tidak ingat seperti apa istri saya. Istri saya itu seperti apa, ya? Ah, ini kamu, ya? Lihatlah dengan seksama. Tunggu sebentar. Kamu melecehkan, ya? Maafkan saya. Dari tampangnya, kakakku jelas bukan orang baik. Maaf, Tuan. Kami adalah saudara kembar. Nama saya Xia Zimu. Dia bernama Xia Zihan. Kalian mirip sekali. Memang sulit dikenali. Tapi adikku memiliki tanda lahir di wajah yang tidak saya miliki. Memang benar. Jika ada yang ingin kamu katakan, silakan. Jangan coba-coba mendekati wanita dengan niat buruk. Jangan coba-coba mendekati wanita dengan niat buruk. Maafkan saya tadi. Saya seorang dokter. Nama saya Hifeyu. Tadi saya melihat warna bibir dan kulitmu tidak normal. Mungkin kamu mengalami hipoglikemia. Jangan masuk ke air ya. Kakakku tidak pernah pusing. Hipoglikemia bisa membuat pusing. Loh, kakak, jangan hiraukan dia. Tolong. Tolong, cepat datang. Ada orang. Tolong selamatkan kakakku. Apa yang kamu lakukan? Resusitasi buatan ya? Itu. Sudah sadar, sudah sadar. Kakak. Kamu sudah sadar. Orang ini sudah sadar. Kamu masih ingin mengambil keuntungan secara tidak jujur. Maafkan saya. Kamu baru saja menyelamatkan saya. Saudariku masih. Tidak apa-apa. Kamu memang agak rendah gula darah. Hati-hati lain kali. Kamu adalah dokter. Iya. Jadi tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Selamat tinggal ya. Kamu dari rumah sakit mana? Saya baru-baru ini merasa tidak enak badan. Ingin periksa. Baiklah. Feiyu, Mumu. Feiyu. Feiyu, hati-hati. Feiyu, apakah kamu baik-baik saja? Bunga mawar baik-baik saja. Kamu bodoh ya? Siapa yang membuatmu suka bunga mawar? Memberikanmu. Tunggu sampai saya kaya nanti. Saya ingin membeli 1314 bunga. 1314? Itu terlalu banyak kan? Tidak banyak. Saya suka 1314. Saya ingin bersamamu. Sehidup semati. Foto ini, saya harus menyimpannya dengan baik. Ini adalah janji yang kamu berikan padaku. Kita akan sehidup semati.
Saya ingat sekarang. Ini Mumu, ini Zimu. Dia di mana? Zihan, adikmu. Dia di mana? Bawa aku untuk bertemu dia. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Siapa yang menyebabkannya? Itu kamu. Kamu pikir kenapa kamu berada di rumah sakit jiwa? Karena kamu sendiri yang memaksa istri tercintamu meninggal. Kakakku. Kamu pikir kenapa kamu berada di rumah sakit jiwa? Karena kamu sendiri yang memaksa istri tercintamu meninggal. Pernyataan ini tidak lucu sama sekali. Kamu maksudku, aku membunuh istriku. Aku membunuh istri tercintaku. Apakah kamu punya bukti? Lihat sendiri, ketika kami tiba, kamu membawanya dalam pelukan, sedang menyisir rambutnya, penyelidikan bukti petunjuk. Itu adalah kamu yang telah membunuh istri tercintamu. Karena kamu sudah gila. Itulah sebabnya kamu bebas dari hukuman hukum. Ini tidak mungkin. Kalian sedang memperdayaku. Kamu sedang berbicara omong kosong. Zihan, apakah kakakmu marah padaku? Tidak apa-apa. Aku akan minta maaf padanya. Apakah saya bisa berlutut dan memohon padanya? Sebenarnya saya ingin memikirkan betapa percayanya kakakku padamu. Sebelum dia meninggal, dia masih meminta saya untuk menjaga dirimu. Ini membuatku merasa muak. Saya ingin menelanmu mentah-mentah. Kakakku sudah tiada, tapi kamu masih bebas dari hukuman di sini. Saya memberitahu kamu, bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh harta saya tetap akan membuatmu terhukum, membuatmu merasakan kehidupan di penjara. Kamu sedang menipuku. Kalian semua sedang menipuku. Semuanya menipuku. Suara apa itu? Tidak terdengar. Mumu, kamu datang. Kamu datang untuk melihatku. Aku sangat merindukanmu. Kondisi ini semakin parah. Terlalu banyak rangsangan. Perlu meningkatkan dosis obat. Kalian mengatakan saya telah membunuh seseorang. Kasus pembunuhan sudah ada arsipnya di pemerintah. Jika memang itu saya ingin melihat. Tidak mungkin. Apa yang ingin kamu lihat? Di catatan medis sudah tertulis dengan jelas. Arsip semuanya ada di ruang arsip. Tidak mungkin dipinjamkan untuk dilihat. Lagi pula, dalam keadaanmu sekarang, kami juga tidak mungkin membebaskanmu. Kalian bisa mengikatku untuk pergi. Saya mohon kepada kalian. Apakah ini akan membantu kondisinya? Risikonya terlalu besar. Biarkan dia minum obatnya dulu. Berkas, diam dan minum obat. Saya yang datang. Ini adalah kehendak kakak. Dia berharap kamu baik-baik saja. Mumu yang menyuruhku untuk memakannya. Pasiennya kabur. Cepat kejar. Anak ini punya kaki panjang, jadi cepat larinya. Pergi ke sana untuk mencari yang baik. Sudah ketemu? Tidak, tidak ada. Kalian juga tidak menemukan? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Lihatlah, semua hanya sampah. Bahkan tidak bisa menemukan satu pasien pun. Kalian semua melakukan apa? Biarkan saya beritahu kalian. Jika malam ini tidak bisa menemukan orang, tidak ada yang boleh pulang. Cepat pergi cari untukku. Kita berdua pergi ke sana. Baik. Jika tidak, saya antar Anda pulang dulu. Dia sendiri seorang pasien. Tubuhnya lemah. Tidak akan bisa lari jauh. Sampah.
Selama saya bisa menemukan berkas, saya bisa membuktikan bahwa mereka semua bohong. Saya tidak mungkin menyakiti Mumu. Apakah cara ini benar-benar berhasil? Sudah berapa lama ini? Dulu kamu bilang akan memberi waktu 3 bulan. Sembuhkan dia dan minta maaf padaku. Saya baru saja memberimu 5 juta. Tapi berikan aku kepastian. Kapan kita bisa menangkapnya? Untuk minta maaf pada kakakku. Dia harus masuk penjara. Jangan buru-buru. Ini adalah rencana C kali ini. Pasti bisa. Pasien gangguan jiwa. Sama seperti anak-anak yang sedang masa remaja yang nakal. Semakin kau memberitahu dia kebenaran, dia semakin menolak. Sebaliknya, jika itu adalah jawaban yang dia temukan sendiri, dia justru lebih mudah menerimanya. Yao Jige. Yao Jige. Yao Jige. Ada apa, bro? Tidak nyaman. Merasa tertekan. Dunia ini bagaimana? Saya seorang dokter. Aku merasa kasihan terhadap orang. Saya bahkan membayar sendiri untuk mengobati pasien. Dan hasilnya, dia sembuh. Pimpinan rumah sakit memarahi saya karena tidak bisa menyembuhkan. Keluarga pasien memarahi saya. Saya merasa terasing. Masalahnya, saya sendiri tidak punya uang. Saya harus mengeluarkan uang untuk mereka. Saya mendapatkan apa dari ini? Kurang uang. Bilang saja padaku. Namaku Yaoji. Kamu harus mempercayai kata-kataku. Panggil aku Yao Jige. Uang tidak ada artinya. Aku punya banyak. Ayo duduk di sini, Yuge. Ayo, ayo, duduk. Hanya bermain-main. Ayo, bermain. Ayo, ayo, ayo. Aku tidak bisa. Menang lagi. Sangat beruntung. 13. Kasih uang. Kasih uang. Ambil. Ambil. Ayo bawa dan datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Yuge. Merokok. Terima kasih, Yuge. Sayang, ini untukmu. Fei Yu, sebagai dokter, kamu tidak boleh sembarangan menerima amplop merah. Tidak, ini aku beli dengan uang sendiri. Benar. Suka, suka. Menang lagi. Tidak masalah, ayo. Main kartu, ambil uang, ya. Cepat, aku menang lagi. Mendengar kartu ini pasti menang. Harus. Berhenti di tempat. Kembalikan uangnya. Jika tidak akan kuhabisi. Kakak, jangan datang mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kakak, aku hanya meminjam 500.000. Kalian memintaku untuk mengembalikan 2 juta. Tidak bisa seperti ini. Kak, seorang penjudi berani menawar. Aku memintamu mengembalikan 5 juta. Dan kamu harus mengembalikannya. Jika tidak, tanganku akan memotongmu. Saya akan mengembalikan uang saya. Saya punya uang. Saya akan membayarnya. Saya akan membayarnya. Saya punya uang. Beri saya waktu 3 hari. Setelah 3 hari, saya akan mengembalikan uang itu kepada kalian. Setuju? Dalam 3 hari. Bayar utang. Saya punya uang. Jangan pukul. Jangan pukul. Bayar utang. Jangan pukul. Bagus sekali. Fei Yu. Saya ternyata masih seorang penjudi. Aku akan mengembalikan uangmu. Aku punya uang. Kak,
Kenapa kamu mau menikah dengan orang seperti Feiyu? Saya bilang, saya tidak setuju. Apakah kamu tahu dia itu siapa? Saya tahu. Dia seorang dokter. Kamu tahu saya tidak berbicara tentang itu. Bukankah dia hanya punya sedikit kebiasaan berjudi? Sekali berjudi, seumur hidup jadi penjudi. Dia tidak bisa berubah. Cukup. Sudah disepakati. Zimu. Jangan dekati. Feiyu, kapan dia akan membayar? Apa kamu belum cukup dipukul hari itu? Jika tidak membayar, saya akan memotong tanganmu. Berapa dia berutang kepada kalian? Tidak banyak. 2 juta. Ini ada 2 juta. Kak. Jika kamu bersikap semudah ini, kita juga tidak bisa melanggar prinsip persahabat. Tenang, kami tidak akan mengganggu dia lagi di masa depan. Ayam. 4 ayam bisa. Darah bisa. Penipu. Bukankah sudah disepakati untuk tidak mengganggu saya? Ah, mengapa? Mengapa? Apakah kamu benar-benar bisa? Saya gau Suni. Jika hari ini tidak ada hasil, besok saya akan menarik investasi. Biarkan kamu dan orang-orang bodoh di lab kamu mencari makan. Aduh, jangan terburu-buru. Bukankah kita masih punya rencana lain? Saat ini sedang ditayangkan sebuah berita singkat. Kemarin, menurut informasi dari polisi, terlibat dalam pemerkosaan 1 tahun lalu, yang memaksa meninggalnya Nyonya Xia Zimu, tersangka utama dalam kejahatan, Li, dijuluki Yao Jige. Dalam perjalanan ke penjara Xicheng, tiba-tiba menyerang polisi, melompat dari mobil dan melarikan diri. Hingga kini, keberadaannya tidak diketahui. Polisi meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, aktif memberikan petunjuk untuk mencegah Li melakukan kejahatan lagi. Keluar, sudah bilang, jangan datang mengganggu saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yao Jige, apa kamu masih mengenal saya? Kecil, kamu memang baik. Memaksa istrimu sampai mati lalu berpura-pura gila. Biarkan aku menanggung kesalahanmu. Tahukah kamu, bagaimana aku menghabiskan setahun di penjara? Aku setiap hari hidup dalam ketakutan. Mereka bahkan ingin menembakku. Yao Jige, mari kita bicarakan dengan baik. Lepaskan aku dulu. Bisa, ada sebuah pendapat, bahwa setelah seseorang mati, otak masih bisa bertahan selama 10 menit. Uji dengan alat. Bagaimana kamu memaksa istrimu sampai mati? Apa kamu gila? Kamu benar-benar aneh. Bagaimanapun juga, aku pasti mati. Kenapa aku tidak mencoba? Seperti ini. Seseorang. Tolong. Seseorang. Tolong. Terus teriak. Tidak ada yang datang. Bagaimana? Katakan sendiri. Atau aku akan membedah otakmu dan melihat sendiri. Ah, aku bilang. Aku bilang. Aku bilang. Aku bilang. Hei Yao Jige, cepat datang. Daging yang baru dipesan sudah datang. Aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan. Makanlah. Kamu, belakangan ini keberuntunganmu luar biasa. Baru saja menang uang dan menjalin hubungan dengan istri seorang miliarder. Ah. Hei, bukankah ini Yuge? Sudah lama tidak bertemu. Masuklah bermain sebentar. Ah, sudahlah. Tidak ada uang. Ya sudah bermain sebentar saja. Kau beruntung. Punya istri seorang miliarder. Kehilangan uang segini tidak perlu takut. Ayo, ayo. Hari itu saya hanya lewat. Bukankah kau yang menggoda saya lagi? Kalau tidak, saya tidak akan kalah sampai seperti ini. Akibatnya, kau masih memaksa saya untuk membayar utang. Jika tidak membayar, saya akan membunuhmu dan biarkan saya pergi. Saya salah. Saya salah. Yao Jige, lepaskan saya. Tolong.
Kenapa kau mengambil satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahku? Berikan padaku. Kau sudah berjudi lagi. Saya tidak melakukannya. Mereka sudah menelepon saya. Saya sudah bilang, saya tidak akan memberi sepeser pun. Sayang, maafkan saya. Sayang, maaf, sayang. Saya mohon padamu. Jika saya tidak memberi mereka uang, mereka akan membunuh saya. Tolong bantu saya sekali lagi. Terakhir kali saja. Boleh. Aku mohon padamu. Sayang, aku mohon. 5 juta. Kau benar-benar kehilangan akal sehat sampai seperti ini. Lalu, apa gunanya yang kau tulis ini? Aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan pulang ke Amerika dengan saudara perempuanku lusa. Sayang, jangan pergi. Sayang. Itu dia, semuanya dia. Dia seorang miliarder yang terhormat. Bahkan 5 juta pun tidak dia berikan padaku. Jika dia memberiku uang sekecil ini, tidak akan ada masalah ini. Bukankah begitu? Jadi, kau menyewa orang untuk memperkosanya? Tidak. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Jika dia memberinya uang, kan tidak ada masalah. Karena dia tidak membiarkanku hidup. Aku juga tidak akan membiarkannya baik-baik saja. Bernapaslah perlahan. Bernapas perlahan-lahan. Guru, sepertinya tidak bisa masuk ke dalam hipnosis yang dalam. Coba tiup seruling ini. Baik. Halo, kapan kau mulai suka bermain seruling? Teman lama, ayo, jangan bercanda. Ini adalah seruling kuno. Ini untuk implantasi memori yang lebih baik. Membuat pasien lebih mudah percaya kepada ahli hipnosis. Baiklah, cari apa yang bisa dilakukan? Apakah kamu kekurangan uang? Iya, kekurangan. Sekarang adalah saat yang krusial untuk penelitian gelombang otak. Aku butuh kamu. Mainkan sebuah drama. Berarti... Bagaimana, bro? Sudah datang. Cepat. Lebih cepat sedikit. Istriku sudah pulang. Kenapa kamu pulang lebih awal hari ini? Khusus menunggu kamu. VVU membayar utang. Aku mencoba membuat temanku berpura-pura menagih hutang. Sedikit merasa kasihan pada diri sendiri. Mengambil simpati darinya. Saat itu aku sangat berharap dia bisa berdiri dan bilang ada padaku. Kakak berbekas luka. Kamu harus percaya padaku. Kali ini aku pasti bisa membayar utangnya. Baik, tapi istrimu harus ikut denganku. Kalau tidak, bagaimana jika kamu kabur? Tapi dia justru lebih memilih pergi bersama mereka. Dia bahkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dia memang seorang pelacur yang egois. Dia telah menipu perasaanku. Dia hanya mencintai uang. Dia sama sekali tidak pernah mencintaiku. Lalu bagaimana? Lalu... Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Perkuat bimbingan. Perkuat bimbingan. Mereka sedang melakukan apa? Nona Sia, silakan tenang. Ini untuk membantunya menenangkan perasaannya. Membuka ingatan tersembunyi di dalam otak. Lalu bagaimana? Zimo masih enggan mengeluarkan uang. Kemudian, kakak berbekas datang. Dia masih tidak mau memberi uang. Bagaimana ini? Apa yang bisa dilakukan? Kunci saja. Kalau begitu, kita lakukan sesuai rencana. Perkosa dia, rekam video, lalu ancam dia untuk memberi uang. Apakah ini pantas dilakukan? Apa yang tidak pantas? Tanpa racun dan tanpa suami. Dia juga tidak peduli padamu, kan? Tenang saja, saya akan mencari seseorang untuk melakukan ini. Pasti tidak akan melibatkan kita. Tunggu 2 jam lagi. Nomor telepon 12.263.
Dia terus-menerus bilang mencintai saya, ingin menikah dengan saya. Pada akhirnya, dia lebih mencintai uang. Dia sampai mati, tidak memberi saya uang sama sekali, tidak ada satu sen pun. Kamu sangat malang. Dia tidak salah. Kamu sungguh sangat malang. Kenapa? Apakah kamu tahu mengapa kamu bisa gila? Karena kamu tidak berani menghadapi dosa-dosamu. Kamu menganggap surat wasiat kakakmu sebagai kutukan. Itu menjadi mimpi buruk yang tak bisa hilang dari hatimu. Apa yang perlu aku sesali? Dia yang melukaku. Benarkah? Lepaskan dia. Kamu kembali dan katakan dengan jelas, Kakak Zihan. Kakak, MU. Jangan, MU. Lepaskan aku. Hifeyu, MU. Tidak, kakak, biarkan aku merawatmu, aku malas untuk peduli. Sadar, aku butuh kesadaran. Aku tidak bisa sadar, MU. Hifeyu, cukup. Sadar, aku butuh kesadaran. Apakah kamu mengerti atau tidak, bodoh? Kamu harus hidup untukku. Feiyu, ketika kamu membaca surat ini, aku sudah tiada. Tapi, jangan bersedih. Bukankah kamu tahu aku punya gula darah rendah? Sebenarnya aku terkena penyakit neuron motor. Itulah yang menyebabkan gula darahku rendah. Aku tidak punya waktu lama lagi. Aku bilang tidak ingin menikah denganmu. Termasuk semua yang telah kuperbuat. Sebenarnya semua itu sengaja aku peragakan untukmu. Karena aku tidak ingin kamu terlalu sedih setelah aku pergi. Tapi kemudian aku dinodai. Apakah aku sangat tidak berguna? Ayah dan ibu bekerja keras di luar sepanjang tahun. Saya saling bergantung satu sama lain dengan adik perempuan saya sejak kecil. Hanya di tempatmu aku merasakannya. Jadi aku bahkan tidak tega membiarkanmu mengalami kesulitan sedikit pun. Ayah meninggalkan harta warisan kepada saya. Sekarang saya meninggalkan harta itu untukmu. Semoga kamu bisa bangkit dan kuat. Tolong rawat adik perempuanku dengan baik. Sebenarnya aku menuliskan 1314 di belakang foto itu. Itu melambangkan satu hidup satu mati. Sebenarnya itu adalah tanda agar kamu tidak terlalu bersedih. Sebenarnya, aku tidak pernah marah padamu. Aku selalu percaya bahwa kamu bisa berhenti berjudi. Hifeyu, kamu melakukan apa? MU. Bangunlah, MU. Lantai ini dingin. Kamu juga memiliki kadar gula darah rendah, MU. Lihat, rambutmu berantakan. MU. Tidurlah, tidak apa-apa. Tidurlah, tidur dan semuanya akan baik-baik saja. Saudaraku, orang itu sudah mati. Serahkan kepada kami untuk menangani. Pergi, semua pergi. Tidak apa-apa, MU. Tidurlah.
Selamat pagi, saya adalah pengacara wakil dari grup sini. Sesuai perintah Anda, warisan 1 miliar sudah ditandatangani. Penerima manfaat adalah Nona Xia Zihan. Sekarang Anda perlu menandatangani dan meninggalkan cap jari. Sebenarnya saya hanya ingin menghukumnya. Tidak menyangka bisa mendapatkan kembali harta 1 miliar dari keluarga Xia. Ini benar-benar kejutan besar. Semua ini adalah berkat usaha Anda. Nona Xia terlalu memuji. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Ah, saya hanya bercanda dengan Anda. Harta 1 miliar di depan Anda. Siapa yang bisa menolaknya? Apa maksud Anda? Anda perlu memperbesar rekaman ini dan melihat dengan seksama. Siapa penerima manfaatnya? Tidak heran ingatan Hifeyu selalu tampak kacau berkali-kali. Ternyata tujuan kalian bukan untuk menyembuhkannya, melainkan membuatnya gila untuk kemudian mengambil hartanya. Saya ingat tentang seruling tulang itu. Saya pernah mendengar orang mengatakan, seruling tulang yang dikombinasikan dengan hipnosis dapat menanamkan ingatan pada seseorang. Kamu sebenarnya tidak terlalu bodoh. Jadi, pada akhirnya, dia telah mengubah sebagian ingatannya. Apa sebenarnya kebenarannya? Ah, tenangkan dirimu. Jangan terburu-buru. Apa kamu benar-benar berpikir? Apakah kamu benar-benar berpikir kakakmu dibunuh oleh Hifeyu? JA 12.263, tahun 1276, dan 12.263. Saya akan menelepon. Feiyu. Halo, MU. Ini aku, mereka tidak menyusahkanmu kan? Saya baik-baik saja. Mereka tidak menyusahkan saya. Baiklah. Sudahlah, cukup. Berikan sini, saya ingin bicara sedikit. Kataku, nak, bagaimana dengan persiapan uangnya? Segera, jangan buang waktu. Jika tidak demikian, kamu seharusnya tahu akibatnya. Gaji saya di sini dibayar setiap minggu. Dalam 3 hari lagi saya bisa mendapatkan gaji. Pada saat itu, saya akan mentransfer semua uang kepadamu. Oke? Jangan banyak bicara padaku. Yang penting kamu tahu. Akting kalian sangat buruk. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Jika saya tidak salah lihat, kamu adalah rekan kerja Hifeyu, kan? Tolong sembunyikan tanda kerja dengan baik saat melakukan kejahatan berikutnya. Sembunyikan identitas pekerjaan dengan baik. Hifeyu membayar utangnya. Sejak Anda sudah melihatnya. Saya tidak perlu lagi membawa barang ini. Saya adalah rekan kerja Hifeyu. Nama saya Yao Ziguo. Mari saling mengenal. Bisakah saya pergi sekarang? Silakan. Direktur begitu saja membiarkannya pergi. Saya bilang sama kamu ya, anggaran untuk gelombang otak kita tidak banyak. Dan saya dengar, ya, Dewan Rumah Sakit juga ingin menarik investasi. Katanya penelitian kita adalah proyek yang anti kemanusiaan.
bantu Lau Liu. Kenapa kamu memukul saya, Lau Liu? Baiklah, saya tidak akan memukul, dekatlah. Apakah kamu mengenal sekelompok keamanan dari sebuah sekolah? Sangat dekat dengan mereka. Apa sih? Takut apa? Siapa yang berhasil? Tidak ada yang berhasil tanpa menginjak mayat orang lain. Tidak ada terjemahan. Masih mengenai hal yang sama kali ini. Bos bersedia menambah 2 juta untuk menyelesaikannya. Mau tidak? Sudah selesai. Ayo pergi. Kau penjudi. Aku benar-benar menyesal mengenalmu. Kau penjudi ini. Halo? Pengguna yang Anda panggil sementara tidak dapat dihubungi. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Aksi dibatalkan. Kalian siapa? Apakah tempat ini aman? Sangat aman. Setelah orang meninggal saat konstruksi ini, sekolah menutup ini. Tidak ada yang pernah masuk. Setelah menguangkan semua asetmu, pindahkan ke kartu ini. Jika tidak, video ini akan saya upload ke internet. Biar kamu dan Hifeyu sama-sama hancur. Kakak, MU. Jangan, MU. Kau sampah masyarakat. Binatang. Sejak lahir, kau sudah dilahirkan dengan kunci emas. Kau bisa tidak peduli dengan harta 1 miliar ini. Apa yang kau harapkan dari keadilan? Hukum itu adalah sesuatu yang kau tahu. Apakah kau tahu bagaimana rasanya jadi orang miskin? Mari kita lakukan penelitian. Semua orang harus menghadapi pandangan sinis orang lain. Melihat pandangan sinis orang lain. Kau tidak dapat merasakannya. Aku akan melawan gila ini denganmu. Aku akan melawan gila ini denganmu. Aku bilang kepadamu, mungkin ini adalah takdir. Kalian benar-benar beruntung. Aku tidak melewatkan apapun. Tapi justru aku masih melewatkannya. Xia Zimu mengidap penyakit terminal. Tapi dia ternyata diam-diam memindahkan harta kepada Hifeyu. Lantas, apakah itu masalah? Pada akhirnya, bukankah itu justru kau beri masuk? Diam. Wanita keji itu lebih memilih terjun dari lantai tinggi daripada memberiku uang? Kak Yo, lalu kita harus bagaimana sekarang? Tanpa uang, apakah laboratorium kita masih bisa berlanjut? Hai, namaku Xia Zihan, putri tunggal grup Xia. Oh, kita pernah bertemu di sekolah hari itu. Hari ini aku mencarimu.
Perdagangan. Kakakku dibunuh oleh seorang pria bernama He Feiyu. Tapi dia justru karena gangguan jiwa dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan. Aku tidak akan pernah memaafkan pria seperti itu. Dengar-dengar, kamu adalah dokter perbaikan trauma terbaik. Aku ingin kamu membantuku menyembuhkannya. Menyeret dia ke pengadilan. Maaf, kami menerima permintaan Anda. Tenang saja, saya tahu ini sulit. Mengenai uang, saya tidak akan menyia-nyiakan Anda. Terima kasih. Silakan pergi dengan hati-hati. Kak Yo, jika Anda bisa menyembuhkan penyakit He Feiyu, dia akan mengungkap semua kejahatan yang kita lakukan. Jika begitu, kita akan selesai. Saya tidak akan memberinya kesempatan itu. Eksperimen ingatan gelombang otak kita. Bukankah kita selalu kekurangan satu subjek hidup? Kesempatan ini. Bukankah ini datang? Maksud Anda adalah, selama kita memberinya satu, dia merencanakan ingatan penculikan. Penghancur itu adalah dia sendiri. Rumah sakit itu tidak bisa. Harus mencari tempat yang aman. Kenapa kamu memukul saya? Pintar. Berhenti. He Feiyu. Apakah kamu ingat siapa yang menyakiti Xiazimu? Itu kamu. Sekali lagi, sekali lagi. Berhenti. Siapa yang menyakiti Xiazimu? Itu kamu, sekali lagi. Sekali. Berhenti. Siapa yang menyakiti Xiazimu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Percobaan menunjukkan hasil yang efektif. Menghembuskan seruling tulang. Teruskan membimbing. Kamu demi uang. Menculik Xiazimu. Kamu adalah biang keroknya. Siapa dia? Menganiaya Xiazimu. Itu aku. Hahaha. Itu aku. Tidak, itu bukan aku yang melakukannya. Aku tidak punya teh. Aku hanya ingin membayar utang judi. Aku datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai satpam. Aku tidak melakukan apapun. Kalian harus percaya padaku. Itu bukan aku yang melakukannya, bukan aku. Dia sendiri yang memberikan ingatan yang membingungkan untuk dirinya sendiri. Mengarang sebuah cerita. Baik, sangat baik. Kalian teruskan. Membimbing ingatan palsu ini. Menyembunyikan ingatan yang akan kita tanam ke dalam kedalaman ingatan. Dengan cara ini, akan semakin kokoh. Apa yang kau lakukan sebagai satpam? Sebenarnya, kau tahu dalam hatimu tentang kejahatanmu. Kau akan melihat bentuk lain dari Xiazimu. Pertama, jangan menoleh, jangan menjawab. Kedua, dilarang naik ke lantai 5. Profesional dan mengajar di kampus, karya terpilih dalam pameran seni di Guangzhou, Provinsi Guangdong, dan pameran nasional telah menerima berbagai penghargaan perak, perunggu, dan penghargaan lainnya. Karya tersebut telah dipamerkan di Hong Kong, Amerika Serikat, Jerman dan telah dikoleksi oleh perusahaan terkait dan kolektor dari dalam dan luar negeri. Lukisan dalam teknik cat minyak, kedekatan, diterima oleh Museum Seni Universitas Seni Guangzhou. Kalian memang kejam sekali. Sama saja. Bukankah kamu juga menyebutkan soal 10 miliar itu? Ah, tidak usah banyak bicara. Kakakmu pernah merasakannya. Hari ini akan kubiarkan kamu merasakannya hahaha. Lepaskan aku, masuklah. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Apa yang ingin kau lakukan? Hahaha, aku tidak akan membiarkan kalian menang meskipun aku mati.
Ini sudah mati. Direktur, kita telah melakukan banyak hal yang jahat. Jangan-jangan memang ada hantu? Ada apanya sih? Kamu bilang setahun, aku memberikan kalian begitu banyak uang. Bagaimana bisa aku mendukung sekelompok orang bodoh seperti kalian? Aku beritahu kamu. Jangan bilang bahwa aku tidak percaya pada hantu. Bahkan jika memang ada hantu. Tidak takut. Direktur, ayo kita lari. Lari kemana? Tidakkah kamu melihat pintunya sudah terhalang? Bukankah kamu suka bermain hantu? Biarkan kamu bermain semaumu. Yo Ziguo, bukankah kamu suka tubuhku? Kenapa kamu lari? Aku kan menemanimu bermain, tidak boleh? Ai, tubuhku dikendalikan oleh hantu. Ayo cepat lari. Jangan. Cepat naik mobil, cepat. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku menabrak seseorang? Sepertinya iya. Tidak ada orang. Kalian semua membuli aku. Aku akan melawan kalian. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini ilusi atau kenyataan? Jika ini kenyataan, mengapa ada suara alat musik? Karena kalian ingin aku percaya, hipnosis kamu itu nyata, maka aku akan memberikannya padamu. Ini sudah mati. He Feiyu. Karena ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan meskipun berakhir tepat waktu. Tetapi telah menyebabkan akibat yang serius. Mengingat ia menyerahkan diri dan merasa menyesal setelahnya. Menurut hukum negara Xia, pengadilan ini memutuskan He Feiyu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Yang akan dilaksanakan segera.